teman-teman yang tadi itu udah kesini ya. Ternyata tuh di belakang sama di sini tuh beda banget. Di sini tuh wah. Walaupun yang nonton ini tinggal sedikit, kekuatanku sudah mulai berkurang ini ternyata ya guys. Tapi nggak apa-apa. Oke, yang pertama saya mau memberikan pembuka yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat banget pokoknya. Nyong Yogi, asalnya sekarang Banjarnegara ya. Angar sing gorong ngerti Banjarnegara, ya dolan lah mari nganah ya. Ya kapan-kapan nganah ya. Siap begitu. Nah, yang belum tahu Banjarnegara, saya bilang bicaranya pakai bahasa Indonesia aja ya. Takutnya nanti nggak paham malah jadi salah paham gitu kan. Jadi malah suka, cinta gitu kan, ya bahaya gitu. Jadi di Banjarnegara itu terkenal dengan yang namanya Dawet Ayu. Dawet Ayu Banjarnegara. Nah, Dawet Ayu Banjarnegara ini ternyata setelah saya survei di Banjarnegara itu sebagian besar yang jualan itu nggak ayu gitu. Nah, ini kenapa gitu kan? Tapi ini udah menjadi sejarah dari nenek moyang saya sampai sekarang. Kalau yang jualan dawet ayu itu kebanyakan cowok-cowok, laki-laki gitu. Jadi buat kalian-kalian yang lagi cari bibit-bibit unggul di Banjarnegara, terus kalian carinya pedagang dawet ayu, tapi kelihatannya cowok nih, kelihatannya cewek nih. Kalian hati-hati di sini. Bukannya kalian digodain, malah kalian digodain. Mas, ini dong dibeli dawetnya. Aduh, ini seger loh, manis. Kayak aku. Walah buset. Mending aku pulang gitu kan. Oke. Terus yang kedua, aku jauh-jauh datang dari Banjarnegara jadi mahasiswa di IAIN Salatiga. Tapi beberapa tahun ini kita jalani dengan online. Tapi buat aku nggak bikin semuanya berubah gitu. Malah ketika kita online, objek-objeknya Mas yang di tengah ini itu mulai berkurang gitu. Ya Mas. Soalnya aku dulu pernah gini loh. Di perpustakaan, saya lagi tidur kan. Temen gue ngerekamin. Cus. Di-upload di IAIN Slip. Yang lihat 1000 orang. Ya Allah. Ini yang lihat 1000 orang. Terus setiap aku ketemu sama orang di kampus, orangnya tuh lihat. Ya Allah, gue lucu apanya? Gue nggak sadar waktu itu di video sama teman gue. Oh ya, pertama gue minta maaf kalau misalkan bahasa gue ini campur aduk. Karena ternyata setelah gue telusuri lagi, gue tanya-tanyain sama ibu gue. Ternyata gue itu ada darah dari Amerika sama Cina. Dan ternyata itu sistemnya itu kayak perang gitu. Jadi antara nuklir Cina sama nuklir Cina sama nuklir Amerika itu tabrakan duar jadi dua gitu. Nggak lucu sih emang. Tapi nggak apa-apa nih mau ketawa, bebas kok. Oke, itu. Terus yang bikin gue sedih juga jadi mahasiswa IAIN Salatiga. Gue tuh sering banget jadi tumbal kelas. Kenapa? Karena gue ini sering banget jadi ketua kelas. Gue selalu ditunjuk, kamu yang jadi ketua kelas, kamu yang jadi ketua kelas. Nah, setelah jadi ketua kelas, bukannya gue seneng kan dapat nilai A gitu kan. Ya emang sih kadang dapat nilai A. Tapi gini loh, gak semuanya itu harus ketua kelas. Kalau gue ketemu sama dosen killer dan itu perkuliahan online, gue disuruh buat tanya, yuk kamu yang tanya gitu. Semua nih satu kelas tanya, bilang ke gue, gimana besok kuliah nggak?
semuanya tanya kayak gitu terus. Nah, yang ditanya ini karena mereka nggak berani tanya sama dosennya gitu. Sampai-sampai gue pernah tanya sama dosen, Pak, ini besok kuliah nggak Pak? Tanya sama rumput yang bergoyang. Pak, ini nggak masuk banget gitu kan. Pada akhirnya gue memutuskan buat pensiun dari ketua kelas. Tapi beberapa kali karena ini dosen killer lagi, gue ditunjuk jadi ketua kelas waktu itu. Dan salah satu yang bikin gue merasa apa ya, kok gini jadi ketua kelas gitu. Gue tuh sering banget dimarahin sama perempuan gitu loh. Yuk, jadi ketua kelas yang bener sih ngapa? Loh, emangnya kenapa? Ya sing bener. Ya wis, terus jadi ketua kelas. Ya mau kok baik. Loh, nyok, kok baik? Nyok, iya kok. Lah kepriwe sapa kiye? Ya wis kok baik. Kok baik ya? Nyong lah. Ya wis nyong. Ah, dene ora kena sih. Ya wis pokoke kok jadi ketua kelas, nyong tok jadi bebunek kolah iki. Wah, ora masuk banget yakin. Nyong gue nang kene agebane sinau, ora agebane dadi ketua kelas gitu gue. Jadi ya sing mandan mikir lah kayak gitu. Ya pada akhirnya gue tetap jadi ketua kelas walaupun sering disuruh-suruh gitu. Ambil magicom. Ambil uang. Ambil LCD proyektor. Pernah aku disuruh sama dosen, enggak yuk sih, pokoknya dipanggil suruh ambilin dompet. Ini gue agak ragu ya, karena kan dompet gitu, takutnya ada yang hilang gitu kan. Ya itulah suka duka jadi ketua kelas gitu. Terus yang terakhir, pas gue jadi mahasiswa IAIN Salatiga, Lebaran kemarin tuh gue gak dapet THR. Ternyata banyak bukan gak apesan, kita jangan bilang gak apesan. Tapi sesuatu yang hilang. Gue tungguin dari pagi sampai dengan malam, 2 hari kemudian gue gak dapet THR. Gue gak ngarepin THR. Tapi kenapa yang kecil-kecil dikasih THR, yang besar-besar gini yang butuh penghidupan di Salatiga gak dikasih THR gitu. Kan sedih banget gitu. Setelah tak amati, aku jalan-jalan, ternyata kakiku sakit. Tak lihat, ternyata aku sudah menginjak dewasa. Ada yang sakit banget sih itu. Dan saat itu juga aku memutuskan untuk menjadi dewasa yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.